Assalamualaikum, halo Baraya Supi, Sampurasun. Selamat datang di channel saya yang selalu memberikan informasi seputar dunia perfilman. Kali ini saya akan membahas film yang menghabiskan dana fantastis tetapi dianggap gagal. Karena sebuah film dapat dikatakan sukses apabila lari secara komersial atau untung banyak. Juga paling tidak mendapatkan satu penghargaan dari salah satu penyelenggara festival film. Nah, berikut ini beberapa film yang dianggap gagal karena laba yang minim jika dibandingkan dengan anggaran awal. Focus on my voice. Oke, yang pertama ada Jack the Giant Slayer. Film fiksi garapan Warner Bros. Yang rilis pada tahun 2013 ini mempunyai anggaran besar yaitu sekitar 195 juta dolar. Sutradara film ini adalah Bryan Singer yang justru meraih kesuksesan di film X-Men pada tahun 2014 setelah merilis film ini. Berkisah tentang seorang anak muda yang tidak sengaja masuk ke dunia para raksasa. Kalian pernah dengar dong dongeng pohon yang tumbuh sampai ke langit? Ini dia filmnya. Film yang penuh dengan efek CGI yang super mahal ini terbilang kurang diterima oleh masyarakat, terlebih baraya-baraya yang suka film. Tersebar desas-desus yang katanya menjadi penyebab kegagalan film ini yaitu adanya perbedaan penetapan rating dari pihak Warner Bros. Dan sang sutradara. Warner Bros. Menginginkan film ini menjadi film keluarga, sedangkan sang sutradara lebih menginginkan film ini digarap untuk penonton dewasa atau rating R. Alhasil film ini pun menjadi nanggung dan meraup pendapatan sebesar 198 juta dolar. Laba bersihnya, film ini hanya meraup 3 juta dolar saja. Who are you? It's Jack! Yang kedua, ada Green Lantern. Film superhero garapan DC yang rilis pada tahun 2011 ini kurang diminati oleh penikmat film. Padahal film ini dengan judul Green Lantern menghabiskan dana sebesar 200 juta dolar. Lagi-lagi karena efek CGI yang mendominasi proses pembuatan film, sampai kostumnya pun dibuat dengan menggunakan CGI. Aktor utamanya adalah Ryan Reynolds. Sebelum dia sukses dengan Deadpool-nya, dia belak-belakan merasa kecewa dengan pembuatan film yang dirasa tanpa persiapan yang matang. Selain itu, para kritikus film dan penggemar DC juga merasa kecewa dengan hasil filmnya. Akibatnya, Green Lantern hanya mendapatkan pemasukan sebesar 220 juta dolar saja. Dan laba bersih, film ini hanya 20 juta dolar. Name. Hal Jordan. The Ring. Everybody knows the oath. I pledge allegiance. Yang ketiga, John Carter. Kesuksesan film Finding Nemo dan Wall-E menjadi modal Andrew Stanton untuk mendapatkan proyek film John Carter. Pihak Disney rela menggelontorkan dana yang tidak sedikit, yaitu 250 juta dolar, dan dirilis pada tahun 2012. Kegagalan film ini disebabkan oleh keputusan Disney yang mengeluarkan budget berlebih untuk kebutuhan pemasaran. Sampai-sampai Rich Ross yang adalah petinggi Walt Disney pada saat itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Film bergenre live action ini diadaptasi dari novel A Prince of Mars dan mendapatkan pemasukan sebesar 285 juta dolar dengan laba bersih 35 juta dolar. Will I go? I was too late once. I won't be again. Keempat, The Lone Ranger. Dirilis pada tahun setelah penayangan John Carter, yakni tahun 2013, membuat pihak Disney ragu untuk pengembangan film ini. Karena dirasa permintaan budget yang cukup besar, sampai-sampai gaji sutradara dan para aktornya dipotong 20% agar proyek film tetap dijalankan. Gore Verbinski sebagai sutradara mau tidak mau gajinya dipotong, begitu juga pemeran utamanya, yaitu Johnny Depp dan Armie Hammer. Akhirnya Disney mengucurkan dana sebesar 215 juta dolar meskipun memasang Johnny Depp sebagai aktor utamanya. Film ini kurang berhasil menarik perhatian penonton. Film ini meraih pendapatan sebesar 261 juta dolar dan masuk 2 nominasi Oscar tahun 2014. Laba bersihnya hanya 46 juta dolar.
Yang terakhir ada Dark Phoenix. Berawal dari sang penulis naskah yaitu Simon Kinberg yang ingin membuat film adaptasi baru dari The Dark Phoenix Saga, tidak hanya menulis naskah, dia juga menjadi sutradara film ini dan memberi judul The Dark Phoenix. Fox mengeluarkan dana sebesar $200 juta untuk film ini dan dirilis pada tahun 2019. Sebenarnya film ini direncanakan trilogi, tetapi itu dibatalkan karena tanggal rilis film ini yang beberapa kali mengalami pemunduran. Mungkin itu penyebab antusias penonton menjadi berkurang. Meski begitu, film ini meraup pendapatan sebesar $253 juta. Laba bersih $53 juta. Nah, itulah film-film yang menghabiskan dana fantastis tetapi dianggap gagal. Terima kasih sudah menonton, semoga Baraya semua sehat selalu. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa banyakin doa. Salam Sufi, salam kopi.